Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu taufiqi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'adda ila ridwani Allahumma shalli ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Para saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan tentang kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab ini disusun oleh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hisam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, yang mana beliau telah menghimpun 42 hadis pokok dalam Islam. Oleh karenanya saya pribadi, baik itu saudara-saudara muslim, sangat menganjurkan kepada seluruh jamaah kaum muslimin yang menyaksikan video ini senantiasa untuk bersemangat dan menghafal hadis-hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab ini memuat 42 hadis pilihan yang mencakup berbagai aspek penting dalam agama seperti iman, akhlak, adab, dan fikih, serta berbagai persoalan agama lainnya. Siapa saja yang mampu menguasai, menghafal, mentadabburi, dan memahami makna secara global dari hadis-hadis ini, insya Allah ia telah memiliki dasar-dasar Islam, agama yang kuat. Selanjutnya tinggal dikembangkan lagi pemahaman tersebut ke cabang-cabang lain dari ilmu ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai dari hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, bab la amalu illa binniyat. Hadisul awal. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang dia mendapat apa yang dia niatkan. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, au imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi atau untuk wanita yang akan dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Rawahu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardisbah Al-Bukhari, wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bil Al-Qusairi An-Nasaiburi fi Syahihima alladhi huma akhassus kutubul musannaf, dan diriwayatkan juga oleh Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nasaiburi di dalam sahihnya, yaitu dua kitab sahih yang pernah ditulis. Baik, kita bedah hadis ini. Hadis yang pertama ini yang akan kita bahas adalah innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat agung, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, di antara Ibnu Hajar Al-Hambali
di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam sebagai salah satu dari 3 poros agama. Nah, mengapa demikian? Karena untuk menjalani kehidupan, terutama beraktivitas dan beramal, seseorang perlu memahami 3 landasan ini. Yaitu apa itu 3 landasan hadis itu? Yaitu yang pertama itu hadis niat, yaitu yang mengingatkan bahwa keabsahan dan keberkahan suatu amal sangat tergantung pada niat ikhlas yang benar. Hadis yang kedua yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, maka amalnya tertolak. Hadis ini menegaskan bahwa setiap ibadah harus memiliki dasar contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ketiga yaitu al halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma umurun mutasabihat. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara samar, yaitu syubhat. Hadis ini menjadi pendorong dalam bermuamalah untuk aktivitas duniawi agar kita dapat membedakan antara apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan ketiga hadis ini, agama Islam dibangun dengan kokoh. Innama a'malu binniyat sebagai dasar untuk memurnikan tujuan dalam beribadah. Hadis yang kedua yaitu menjadi pedoman agar ibadah sesuai dengan syariat dan terhindar dari bid'ah. Sementara hadis ketiga menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu tidak heran jika ulama menyebut hadis ini adalah sulusul Islam, sepertiga dari Islam. Ingat fondasi utama yang sangat sentral. Baik, kita mulai kembali pada konteks tentang hadis ini ya, yaitu Rasulullah bersabda innama a'malu binniyat. Kata innama merupakan adatul hasar, yaitu pembatasan secara bahasa Arab, secara pembatasan. Secara sederhananya dalam bahasa Indonesia bisa diartikan hanyalah. Jadi maknanya di awal kalimat hanyalah amal itu sesuai dengan niatnya. Kata al-a'mal merupakan bentuk jamak dari amal yang menunjukkan makna yang umum, mencakup segala jenis amal. Demikian pula an-niyah, bentuk jamak dari niyah. Jadi bisa kita perhatikan dalam pengertian syar'i, amal tidak terbatas pada amal badan. Allah SWT menyebutkan bahwa amal itu mencakup amal bil jawari, amal dengan seluruh badan, amal bil lisan, amal dengan lisan, amal bil qalbi, amal dengan hati. Oleh karenanya ketika itu Rasulullah SAW bersabda innama a'malu binniyat, maksudnya adalah setiap amal apapun pasti disertai dengan niat. Dengan kata lain, tidak ada amal yang terlepas dari niat. Ini makna dasar yang dapat kita pahami dari hadis ini secara sederhana. Ketika Rasulullah SAW menyatakan innama a'malu binniyat, ini menunjukkan bahwa setiap amal pasti disertai dengan niat. Tidak ada seseorang pun beramal tanpa ada niat. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, tasam mau bi asma'il anbiya, berilah nama-nama para nabi. Maksudnya berilah nama-nama anak kalian dengan nama-nama para nabi. Wa ahabbu asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha harisun wa hamma. Dan nama yang paling jujur, yang paling sesuai dengan hakikat manusia adalah Al-Haris, Waham, dan Ham. Mengapa disebutkan asdaquha, yaitu yang paling jujur? Nah, di sini Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu' Al-Fatawa, salah
sebutan yang paling benar untuk manusia adalah al-haris wal-ham. Apa itu al-ham? Yaitu al-ham berasal kata dari alhamu, artinya tidak ada satupun manusia yang kosong dari keinginan. Setiap saat hati manusia pasti menginginkan suatu, baik itu makan, minum, atau beribadah. Yang kedua adalah al-haris. Al-haris berasal kata dari al-hars, yang artinya mengolah atau berusaha. Artinya setiap manusia pasti melakukan usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap manusia adalah ham, karena ia memiliki kehendak atau iroda yang senantiasa bergejolak di dalam hati. Dan setiap manusia adalah al-haris, karena ia pasti bergerak dan beramal untuk mewujudkan kehendaknya tersebut. Tidak ada manusia yang diam tanpa keinginan dan tanpa usaha. Sungguh sangat tidak dibayangkan ya adanya amal tanpa niat. Mustahil. Kecuali kalau kondisi tertentu, misalnya seorang sedang linglung atau dalam keadaan tidak sadar. Secara umum manusia tidak mungkin beraktivitas atau beramal tanpa tujuan niat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda innama a'malu binniyat. Seakan-akan Rasulullah ini mengingatkan kepada kita semua, hati-hati, amal itu banyak macamnya, dan ingatlah bahwa niat pun beragam. Pahala dan nilai amal, pahala dan nilai suatu amal sangat bergantung pada niat yang menyertainya. Sebagaimana telah dijelaskan, amal memiliki beberapa cakupan yang luas, yaitu amal bil jawari, amal bil lisan, amal bil qalbi. Aktivitas ini pun bisa disertai dengan niat yang baik atau niat yang buruk. Contoh, misalnya niat yang baik dalam bertafakur kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa yang mereka? Orang-orang cerdas tersebut yang bisa mengambil pelajaran dari penciptaan alam, penciptaan langit dan bumi, dan bersilinya dan bergantinya siang dan malam. Kata dalam firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Nah, selanjutnya dalam firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, kemudian berkata, ada kesimpulan yang mereka ambil, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Nah, mereka yakin bahwa alam semesta ini tidak mungkin diciptakan tanpa tujuan, tidak mungkin diciptakan hanya untuk sekedar main-main atau tanpa hikmah. Pasti ada maksud di balik penciptaannya. Salah satunya adalah dengan adanya hari akhir. Mustahil Allah menciptakan segala sesuatu dengan percuma. Di antara tujuannya juga untuk menguji hambanya di dunia yang kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Dia menciptakan kematian dan kehidupan, alladzi ahsana amala, untuk menguji hambanya, siapa yang paling baik amalnya. Karena itu mereka
berdoa, Fakina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Nah, mereka ini dipuji oleh Allah karena bertafakur dengan cara yang benar dan didasari niat yang ikhlas. Apakah mereka mendapat pahala? Tentu mereka mendapat pahala. Inilah bukti bahwa amal tidak hanya terbatas pada amal jawari atau bilisan, melainkan juga mereka mencakup amal bil qalbi. Ketika seseorang bertafakur dengan niat kepada Allah, ia pun memperoleh pahala karena mereka termasuk calon penghuni surga. Sebaliknya, Allah juga memberi contoh niat dan amal buruk dalam bertafakur, dalam berpikir, sebagaimana dalam kisah Al-Walid bin Mughirah, yaitu ayah dari sahabat yang mulia, yaitu Khalid bin Walid. Kita tahu dalam kitab Tafsir At-Tabari dikisahkan dialog antara Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Abu Jahal berkata kepadanya, katakanlah sesuatu yang buruk tentang Al-Quran, sehingga kaummu tahu bahwa engkau membencinya dan mengingkarinya. Abu Jahal ini maksudnya memprovokasi Walid bin Mughirah. Jika engkau tidak mencelanya, tidak engkau mencela Al-Quran, kamu akan menganggap engkau telah masuk Islam dan engkau takut kepada Muhammad. Nah, ketakutan inilah yang akan menjadi menjadi dia Al-Walid ini akan kehilangan martabat sebagai seorang pemimpin Bani Makhzum. Inilah yang membuat mereka harus membuat Walid harus memaksa diri untuk mencari celah untuk meruntuhkan, mencelah Al-Quran. Diriwayatkan qala pada setelah itu Khalid qala fada'ni hatta ufakir. Walid bin Mughirah berkata, biarlah aku berpikir. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir. Innahu fakkara faqaddar, sungguh dia telah memikirkan dan menetapkan. Fakutilah kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa kaifa qaddar, kemudian celakahlah dia bagaimana ia menetapkan. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan merengut. Karena buntu tidak menemukan titik celah, titik lemah sedikit pun untuk mencela Al-Quran. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Pada akhirnya dia telah memikir dengan keras, dengan bermuka masam. Akhirnya dia memilih kata. Akhirnya dia memilih berpaling dan menyombongkan diri karena rasa ego mengalahkan kebenaran. Faqala in hadza illa sikhrun yuksar, in hadza illa qaulul basar. Lalu dia berkata dengan sombongnya, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang diwarisi. Ini tidak lain hanya perkataan manusia, bukan firman Allah. Akhirnya si Walid bin Mughirah ini memilih kata tuduhan sihir yang dipelajari, ya syihrun yukhsa. Mengapa? Karena ia melihat bahwa fakta Al-Quran ini mampu membuat anggota keluarga berbeda, terpisah, berbeda keyakinan, yaitu memisahkan anak dan ayah, istri dan suami, dan diantara seorang majikan dan budaknya. Ini menggunakan efek sosial Al-Quran sebagai alasan menuduhnya sihir, meski hatinya tahu Al-Quran ini adalah mukjizat. Apa balasan Allah terhadap pikiran dari Walid bin Mughirah? Sa'uslihi syaqar, kelak aku akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dari sini kita memahami bahwa amal tidak hanya mencakup bil jawari, amal fisik atau amal lisan, tapi juga amal dalam berpikir, yaitu bertafakur. Tafakur bisa bernilai ibadah jika niatnya seperti
disebutkan dalam surat Al-Imran, dan bisa juga menjadi dosa jika ia berniat buruk, sebagaimana kisah Walid al-Mughirah. Penjelasan tentang amal yang mencakup amal hati ini dimaksud agar kita dapat mengoptimalkan waktu dan potensi diri. Bahkan kita merenung pun kita tidak boleh asal berpikir. Kita harus berusaha agar pikiran kita bernilai manfaat, sehingga perenungan pun dapat mendatangkan pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ibadah, nilai ibadah dalam niat dan pikiran dalam konsep agama Islam adalah niat yang ikhlas karena Allah dapat mengubah lintasan pikiran menjadi amal kebajikan yang bernilai pahala. Pahala yang dalam lintasan pikiran bagi seorang duat, bagi seorang dai, ketika dia merenung, memikirkan bagaimana cara terbaik untuk berdakwah, bagaimana cara mengembangkan syiar Islam dan menyampaikan kepada masyarakat, maka pikiran tersebut selama didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah, insya Allah Allah mencatat sebagai pahala. Contoh kasus juga bagi seorang akhwat atau ibu, ketika dia berpikir bagaimana cara menyenangkan suaminya, menu apa yang harus dimasak hari ini, bahan-bahan apa yang belum tersedia. Jika ia memikirkan hal ini dengan niat taat kepada suami dan taat berbakti kepada Allah, maka pikiran tersebut juga akan tercatat sebagai pahala dan dicatat sebagai amal kebaikan bagi seorang istri. Prinsip ini juga berlaku bagi ambisi seseorang. Ini ambisi, yaitu pikiran yang terlintas dalam ilmu fikih. Itu ambisi itu cita-cita, belum dikerjakan, cuma keinginan. Jika ambisi seseorang difokuskan untuk akhirat, maka ia akan memperoleh keberkahan dan kemudahan di dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man kanat akhiratu hammahu," barang siapa yang ambisinya untuk meraih akhirat, ja'alallahu hinahu fil qalbi, maka Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya. Wajah ma'alahu samlahu wa ataitahu dunya wa hiya rahimah, yaitu menyatukan urusannya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Maksudnya di sini seorang yang berambisi untuk akhirat, maka Allah menjadikan kecukupan bagi hatinya. Dia tawadu, qanaah gitu. Dan yaitu menyatukan urusannya, mempermudah urusannya, semua urusannya akan terasa mudah jika ambisinya untuk akhirat. Dan dunia itu datang dalam keadaan hina. Sebaliknya Rasulullah juga menjelaskan, "Man kana dunya hammahu," barang siapa yang ambisinya untuk meraih dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi min dunya illa ma qaddara lahu. Allah akan menceraikan urusannya dan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang ditetapkan baginya. Maksudnya jika orang ambisinya untuk dunia, Allah akan menjadikan dia fakir, akan terasa kurang, merasa akan dunia. Orang yang sudah kaya masih pengen kurang lagi hartanya, karena dia ambisinya untuk dunia, ingin menjadi raja, ingin menjadi pejabat, ini akan kurang gitu, kalau dia ambisinya untuk dunia. Menceraikan urusannya. Banyak orang-orang yang
tujuan hidup dunia itu urusannya tercerai-beraikan, keluarganya bercerai-berai, anaknya juga nggak gitu, yes, karena dia mungkin tujuannya untuk dunia. Subhanallah. Allah musta'an. Semoga Allah menolong dari kita ya. Hal ini menunjukkan bahwa catatan oleh malaikat itu tidak terbatas pada perkataan lisan dan perbuatan semata. Niat dan setiap lintasan pikiran yang baik juga akan dicatat oleh Allah. Oleh karena itu seorang muslim dituntut untuk bersikap optimal dalam aktivitasnya, karena setiap amal sekecil apapun senantiasa didahului dan disertai dengan niat itu akan memperoleh pahala. Oleh karena itu ya, menarik untuk disimak bahwa sebagian ulama mengharapkan permainan catur. Nah, menurut mereka catur itu menguras potensi akal karena dia memikirkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ketika seseorang menggunakan kecerdasannya hanya untuk memikirkan hal yang tidak bermanfaat, ia bisa terjerumus dalam dosa. Seseorang mungkin seharusnya mengarahkan seluruh potensinya atau bahkan potensi pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, karena setiap lintasan pikiran akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya'lamu kha'inatul ainaini wa ma tukhfis sudur. Dialah yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Dalam firman-Nya juga, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdaran wa ma amilat min su. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdaran wa ma amilat min su. Artinya pada hari kiamat kelak setiap jiwa akan melihat apa yang telah diperbuatnya. Semua akan hadir di hadapannya. Ma'amilat min khairin muhdara. Berarti bahwa semua kebaikan yang dilakukan akan hadir secara nyata. Sedangkan ma'amilat min su menunjukkan bahwa keburukan yang dikerjakan pun juga akan nampak jelas. Ma'amilat, apa yang telah diperbuat ini mencakup segala jenis amal, yaitu amal bil jawari, amal bil lisan, amal bil qalbi. Semua tercatat dan akan terlihat hasilnya pada hari kiamat. Oleh karena siapapun yang memahami hadis ini, innama a'malu binniyat, seharusnya berusaha untuk tidak beraktivitas kecuali dengan niat yang baik. Karena setiap amal baik lahir, baik batin akan dihadapkan kepada Allah, kepadanya kelak. Adapun amal lisan, jika kita mengetahui bahwa amal hati saja dicatat, apalagi amal lisan, amal seperti membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, membantu orang fakir miskin, dan banyak lagi, termasuk juga amal yang buruk. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Amal bermacam-macam, niat pun beragam sesuai apa yang diniatkan dalam hati. Inilah peringatan penting dari Rasulullah SAW. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapat sesuai apa yang dia niatkan. Setelah kita mengetahui bahwa setiap amal pasti ada niatnya, maka berhati-hatilah dengan niatmu, karena pahala yang ia dapatkan sesuai dengan niatnya. Sabda Nabi, innama, hanyalah menunjukkan bahwa apa yang diperoleh hanyalah sebatas apa yang dia niatkan. Jika engkau melakukan suatu amal
niat apa yang ada dalam hatimu, maka hanya itulah yang engkau dapatkan. Nah, dalam konteks niat ada beberapa kemungkinan. Niat yang murni untuk akhirat itu akan mendapatkan pahala penuh. Nah, niat yang bercampur antara dunia dan akhirat, pahalanya tidak sempurna, mungkin bisa setengah, mungkin bisa sepertiga, ataupun 2/3, sesuai dengan kadar niat mana yang dominan untuk dunia atau akhirat. Yang ketiga, jika niatnya untuk duniawi dalam mendominasi dalam ibadah, ya bisa berdosa karena menjadikan ibadah sebagai alat untuk dunia. Jika niat akhirnya masih dominan, meskipun tercampur dengan niat dunia, orang tersebut tetap mendapat pahala, tetapi tidak sempurna pahalanya. Sebagai contoh dalam hadis seorang mujahid yang berjihad mencari ghanimah, yaitu rampasan, karena Rasul bersabda, pada basulusul ajri, maka telah hilang 2/3 ganjaran dari akhirat, karena niatnya tercampur untuk tujuan duniawi. Setelah menjelaskan prinsip ini, Rasulullah SAW memberi contoh, yaitu contoh yang beliau berikan adalah amal ibadah yang sangat agung, yang di dalamnya memungkinkan ada 2 jenis niat. Nah, beliau sengaja memilih contoh yang besar dan mulia agar pelajaran ini semakin dalam tersampaikan. Contoh yang beliau sampaikan dalam hadis ini yaitu tentang contoh hijrah. Hijrah yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu merupakan pengorbanan yang luar biasa berat. Mereka harus meninggalkan kampung halaman, menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 450 kilo dari Mekah ke Madinah dalam kondisi yang sangat beresiko, dengan kondisi ekstrim. Jalannya tidak semulus seperti sekarang. Ada yang berjalan sendirian, ada yang terpisah dari keluarganya, ditinggalkan harta benda, terusir dari tanah kelahiran dalam menghadapi ketidakpastian itu. Sungguh hijrah adalah tujuan yang sangat mulia dan ujian keimanan bagi seorang muslim. Oleh karena itu, banyak sekali dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang berhijrah. Misalnya dalam firman-Nya, innalladzina amanu walladzina hajaru, sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Allah mengulangi beberapa kali menyebutkan keutamaan hijrah sebagai amal mulia. Namun ternyata amal yang agung ini bisa memiliki 2 kemungkinan niat, meskipun secara fisik amalnya sama-sama berpindah dari kota Mekah menuju Madinah, sama-sama merasakan capek, lelah, letih, dan pengorbanan lahiriah. Yang membedakan hanyalah niat di dalam hati. Nah, niat pertama yaitu niat karena Allah dan menghadapkan ridhonya. Niat kedua karena tujuan duniawi seperti mengikuti kekasih, mencari harta, atau kedudukan. Meski lahirnya serupa, yang membedakan nilai di sisi Allah adalah niat yang tersembunyi di dalam hati, dan yang mengetahui niat itu hanyalah Allah SWT. Kemudian Rasulullah bersabda, "Famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya hijrahnya ditujukan semata-mata karena Allah demi mengharapkan ridhonya dan mengikuti Rasulnya, maka waktu itu Rasulullah SAW berada di Madinah sebagai tujuan hijrah. Tapi yang terpenting adalah niat dalam hati. Semua dilakukan ikhlas karena Allah. Rasulullah menegaskan, fa hijratuhu ilaihi wa rasulihi, maka hijrahnya ini benar, yakni hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu beliau ini mendapatkan surga. Hal ini sejalan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, "Wa man yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a."
Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini memotivasi sekaligus jaminan bagi orang yang berhijrah dengan niat ikhlas. Murahaman katsira, akan mendapatkan tempat hijrah yang banyak, yang luas keberkahannya dalam penerimaan di tempat baru. Wasa'an, akan diluaskan kelapangan rezeki. Banyak orang ragu atau takut berhijrah karena khawatir tidak mendapatkan rezeki atau kehidupan yang layak. Maka Allah menegaskan, siapa yang berhijrah dengan niat karena Allah akan memudahkan jalannya dan kelapangan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulullah, summa yudrikhu mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kemudian meninggal, kemudian dia meninggal di tengah jalan, maka sungguh pahala ini ditetapkan di sisi Allah. Maksudnya jika seseorang gagal sampai ke tujuan, hijrah sampai ke tujuan kota mati ya karena meninggal di perjalanan, selama niatnya itu benar, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka ia tetap mendapat pahala hijrah yang sempurna. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, betapa besar pahalanya. Gagal pun tetap dijamin oleh Allah masuk surga jika niatnya ikhlas dan tulus. Keagungan hijrah sangatlah besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Amr bin As, ama alimta annal Islam yahtimu makana qablahu amma alimta annal Islam yahtimu makana qablahu. Tidakkah kamu tahu bahwa Islam menghancurkan dosa yang ada sebelumnya? Wa anna hijrata yahtimu makana qablaha, hijrah menghancurkan, menghapus dosa yang ada sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablaha, haji menghapus dosa yang sebelumnya. Wa anna taubata yahdimu makana qablaha, dan taubat menghancurkan dosa yang ada sebelumnya. Betapa dahsyatnya pahala hijrah ini sampai Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fi hajri ka hijratin ilayya, ibadah di masa fitnah, di masa kekacauan seperti hijrahnya kepadaku. Maksudnya di saat orang sibuk dengan fitnah dan melalaikan ibadah, siapa yang tetap istiqomah beribadah, tidak terpengaruh oleh kegaduhan, maka pahalanya setara dengan pahala hijrah kepada hijrah bersama Rasulullah SAW, hijrah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah mendahulukan kaum muhajirin dan kaum ansor sebagai bentuk pengakuan akan keutamaan dan pengorbanan mereka dalam berhijrah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Namun Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang berhijrah itu mempunyai niat yang sama. Secara fisik mereka mungkin melakukan perjalanan yang sama, tetapi yang membedakan adalah niat mereka di dalam hati. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Siapa yang hijrahnya untuk dunia, yang apa yang ia dapatkan, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi,
maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Perhatikan perbedaan penyebutan dalam dua bagian hadis ini. Untuk niat ikhlas kepada Allah, Rasulullah SAW mengulangi hijrahnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan untuk yang kedua, untuk niat yang rendah, dunia atau wanita, Rasul tidak mengulangi tujuan hijrahnya. Dia mengatakan maka hijrahnya adalah kepada apa yang dituju. Menurut sebagian ulama di antara Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim tidak menyebutkan dunia atau wanita secara berulang karena hal tersebut rendah dan tidak pantas disebutkan berulang. Berbeda dengan tujuan kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan kita tidak memberi tempat untuk pembicaraan hal-hal yang rendah, sekaligus menunjukkan betapa tidak bernilainya hijrah yang dia niatkan untuk tujuan duniawi. Ketika Rasulullah menyebutkan mangkanat hijratuhu lidunya, kata dunia di sini bersifat umum. Lalu apakah wanita tidak termasuk dunia? Ya benar, wanita adalah termasuk dunia. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mataun. Dunia itu adalah kesenangan yang sementara. Beliau juga bersabda, wa khairum mata'id dunya mar'atus sholihah, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah wanita solehah. Wanita solehah pun termasuk bagian dari dunia, sebagai kenikmatan duniawi yang halal. Beliau juga Rasulullah SAW mengingatkan, wattaqud dunya innad dunya khulwatun hadiratun. Hati-hatilah dengan dunia, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, maksudnya menarik dan mempesona. Inna waha mustahlifukum fiha, sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. Maksudnya Allah menempatkan kita di dunia untuk menguji bagaimana kita beraktivitas dan menggunakan nikmatnya. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan secara khusus, fattaqud dunya fattaqun nisa, berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Mengapa? Karena dunia ini penuh fitnah. Di antara fitnah yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Sabda Nabi SAW, fa inna awal fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Setelah itu fitnah menyebar ke berbagai bentuk lainnya. Jadi dunia yang dimaksud oleh Rasulullah ini mencakup berbagai hal, yaitu harta kekayaan, jabatan, kedudukan, ketenaran, popularitas, bahkan penghormatan atau kedudukan di hati manusia. Jangan dikira bahwa dunia itu hanya soal uang semata. Dunia itu maknanya luas. Contoh, seseorang beramal soleh untuk mendapatkan harta, itu adalah dunia. Seseorang beramal soleh untuk mendapatkan jabatan, itu juga dunia. Seorang beramal soleh agar terkenal dan dipuji, itu juga termasuk tujuan untuk dunia. Seorang yang beramal soleh bukan untuk harta atau jabatan, tapi agar dihormati dan disanjung, itu pun termasuk tujuannya untuk dunia. Ada orang yang mungkin zuhud terhadap harta, tapi dia justru terikat pada pujian dan sanjungan. Dia tidak tertarik pada harta, tapi dia ingin dipuji dan dihormati. Semua itu harta, jabatan, pujian, sanjungan termasuk dari dunia. Setelah itu kemudian Rasulullah bersabda, au imra'atin yang kewa, atau karena hijrahnya untuk wanita yang ingin dinikahi. Ini adalah contoh dikru khos ba'dal am, yaitu menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Mengapa demikian? Ahimatul khos, maksudnya ini menurutnya adalah pentingnya yang khusus. Sebagai
sebagaimana dalam firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Maksudnya amal soleh ini sebenarnya bagian dari iman, tetapi disebutkan secara khusus karena pentingnya amal soleh sebagai bukti nyata dari keimanan. Nah, demikian juga Rasulullah SAW bersabda, lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, karena dunia yang ingin diraihnya atau seorang wanita yang ingin dinikahinya. Wanita disebutkan secara khusus dalam penyebutan dunia karena fitnah wanita sangatlah besar dan berbahaya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanyalah kepada apa yang ia dituju. Perhatikan, Rasulullah tidak mengulangi penyebutan dunia atau wanita setelahnya, karena tujuan tersebut adalah hina dan tidak pantas untuk disebutkan berulang. Ini adalah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal soleh sekalipun dapat memiliki beragam niat, hijrah adalah salah satu contoh yang diberikan oleh Nabi, dan prinsipnya ini adalah berlaku untuk semua amal soleh. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa memurnikan niat dalam setiap ibadah dan amal soleh agar tidak jatuh pada tujuan duniawi yang hina, meskipun amal tersebut nampak mulia di mata manusia. Contoh lagi, orang yang membaca Al-Quran bisa saja ikhlas, tetapi juga bisa juga riya. Tidak semua orang yang membaca Al-Quran pasti ikhlas. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada orang yang disiksa karena mengajar Al-Quran meskipun ia dikenal sebagai ahli qiraah, namun justru ia termasuk masuk jahanam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah bercerita tentang seorang yang ditanya oleh Allah, "Fama amilat fiha," apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan, yaitu suara yang merdu, hafalan yang kuat, dan penguasaan tajwid. Orang itu menjawab, qataltu fika hatta tushid. Saya membaca Al-Quran karenamu ya Allah, dan saya mengajarkan karenamu. Kemudian Allah berfirman, kadabta faqara'tal Qur'ana liyuqal qari faqadqil. Engkau dusta, engkau mengatakan itu agar engkau disebut ahli baca Quran, seorang qari, dan tujuanmu itu telah tercapai. Semua orang mengenalmu sebagai ahli baca Quran, tetapi yang engkau dapatkan hanyalah dunia. Ketenaran adalah bagian dari dunia. Akhirnya orang itu dilemparkan oleh malaikat, diseret wajahnya menuju neraka jahanam. Dalam contoh lainnya, jihad pun demikian. Jika jihad bisa berniat karena Allah, tetapi juga bukan karena Allah. Suatu ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an wa ayyu dzalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, ada yang orang berperang agar dikenal kedudukannya, ada yang berperang agar dikenang sebagai pahlawan, ada yang berperang karena fanatik kesukuannya. Kemudian sahabat bertanya, manakah di antara mereka yang benar-benar fisabilillah, jihad di jalan Allah? Karena ini menunjukkan bahwa suatu amal jihad bisa memiliki niat yang beragam, yang bermacam-macam. Rasul menjawab, man qatala liyakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka ia
berada di jalan Allah. Adapun selain itu bukan di jalan Allah. Rasulullah bersabda, oleh karena itu jihad selalu disebutkan dengan penyempitan makna jihad fisabilillah. Tidak semua jihad diterima, hanya jihad yang dilandasi niat untuk menegakkan kalimat Allah. Rasulullah SAW bersabda, Rubba qutila baina syaffaini Allahu a'lamu bima fi qalbi. Betapa banyak orang yang tewas di antara dua barisan, itu kaum muslimin dan musyrikin. Allah lebih tahu niatnya, yaitu yang mati syahid secara zahir, tetapi hanya Allah lah yang tahu apakah niatnya ikhlas atau tidak. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada orang yang berjihad itu demi ingin dipuji sebagai pemberani, lalu pada hari kiamat orang yang mati syahid secara lahir itu dihadirkan kepada Allah. Allah mengingatkan akan segala nikmat yang Dia berikan kepadanya, yaitu keahlian bertempur, kepandaian menggunakan senjata, sifat keberanian dan kegagahan. Kemudian Allah bertanya kepada Mujahid, apa yang engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjahit, qataltu fika hatta stushhid, aku berperang karenamu hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kadzabta walakinna qatalta liyuqal jari faqad qil, kau berdusta. Engkau berperang bukan karena untukku, tetapi agar engkau disebut sebagai seorang yang pemberani dan tujuanmu telah tercapai. Maka orang-orang memuji beliau sebagai pemberani, lalu Allah memerintahkan malaikat agar dilemparkan kepada neraka jahanam. Bayangkan, dia mengorbankan nyawa yang paling berharga dalam hidupnya demi popularitas, hanya dengan disebut sebagai jagoan atau pemberani oleh orang lain. Ia masuk neraka karena itu. Hal juga sama berlaku pada amal sedekah. Sedekah bisa dilakukan dengan niat, tapi juga bisa ingin dipuji. Rasulullah menggambarkan hal ini dalam sebuah kisah. Ada seorang yang diberikan segala jenis harta oleh Allah, yaitu rumah, properti, sawah, emas, mobil, perusahaan, dan semua yang dimiliki. Ketika ia dihadirkan di akhirat, Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan harta-harta itu? Ia menjawab, ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau sukai untuk aku berinfak di dalamnya, kecuali aku telah berinfak di situ. Maksudnya dia dikenal sebagai orang yang dermawan, membantu anak yatim, membangun masjid, mendakwai dakwah, menolong janda dan miskin dan orang-orang miskin. Semua jalan kebaikan ia penuhi dengan infak. Allah berfirman, kadzabta walakinna fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Engkau dusta, engkau melakukan semua itu bukan karenaku, tetapi agar sebagai orang dermawan, dan tujuanmu itu telah tercapai. Engkau telah terkenal sebagai seorang yang murah hati, dermawan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Betapa mengerikan pelajaran ini. Bayangkan 4 orang yang disebutkan Nabi SAW, yaitu orang berhijrah, orang ahli baca Quran, seorang mujahid, dan orang dermawan. Keempatnya seharusnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, karena Islam butuh seorang pejuang dalam membela agama. Islam butuh ahli ilmu dan Al-Quran untuk mengajarkan agama. Islam butuh orang yang dermawan untuk mendakwai gerakan dakwah dan kebaikan. Namun dalam kisah ini keempatnya justru masuk neraka karena suatu alasan yang sama. Niat mereka bukan karena Allah,
akan tetapi untuk popularitas, pujian atau kedudukan di mata manusia. Rasulullah SAW dalam perjuangannya memerlukan dukungan materi, maka Allah mentakdirkan beliau menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita kaya raya. Kemudian ditakdirkan pula Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang memiliki harta yang melimpah untuk masuk Islam. Rasulullah butuh harta untuk mendawai dakwah dan peperangan. Di dalam Al-Quran pun banyak perintah untuk berinfak. Namun dakwah tidak hanya butuh harta, ilmu juga merupakan pilar penting. Jika harta yang banyak tanpa ilmu, maka dakwah ini tidak akan berjalan dengan benar. Karenanya ada yang berjuang dengan harta, ada pula yang berjuang dengan ilmu dan nyawa. Tiga golongan yang mulia, tiga golongan yang paling mulia, yaitu ahli harta, ahli ilmu, dan ahli jihad, akan menjadi terdepan di sisi Allah jika niat mereka adalah ikhlas. Namun jika niat mereka salah, justru mereka akan menjadi pertama yang diadab, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wa alimun bi ilmihi lam ya'malanna mu'addabun min qalbi ubbatil awsan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diadab sebelum penyembah berhala. Maksudnya seorang memiliki ilmu tapi tidak ikhlas dalam niat amalnya akan mendapat siksa sebelum orang-orang musyrik sekalipun. Andai mereka tulus niat karena niat mereka menjadi manusia terbaik di sisi Allah, namun ketika niat mereka keliru, mereka justru terjatuh paling dalam. Inilah contoh dari Rasulullah SAW, bahwa bisa saja amal secara zahir benar tapi niatnya rusak, maka berhati-hatilah. Maka kita ambil sebagai contoh lain ya, seperti seorang Quraisy, seorang sahabat Hatim At-Ta'i, bukan sahabat ya, orang tua dari Adi bin Hatim, yaitu Hatim At-Ta'i. Beliau sangat terkenal kedermawannya. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia berkata kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, inna Hatim kana yasilur rahim. Aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Hatim ayahku dahulu menyambung silaturahmi. Wa kana yaf'alu wa yaf'al fahallahu fi dzalika ajra. Dan dia berbuat begini begitu banyak amal kebaikannya, maka apakah ia mendapat pahala karena itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abaka arada syai'an fa adkarahu. Qala qultu wa ma dzalika ya Rasulullah. Rasulullah kemudian memberi jawaban, sesungguhnya ayahmu menginginkan sesuatu, yaitu tujuan duniawi, dan dia telah mendapatkannya. Qala kana yuridu ayyuqal syaqiyun faqad qil. Dia berkata, apakah itu ya wahai Rasulullah? Rasulullah beliau bersabda, dia ingin syaqiyun, orang yang dermawan, sungguh, dan ia telah dikatakan sungguh sudah terkenal sebagai orang dermawan. Hadis diriwayatkan oleh riwayat Imam Ahmad. Dia dulu Hatim At-Ta'i itu suka menjamu, suka memberi makanan, suka dermawan, luar biasa. Saking dermawannya sampai diceritakan dalam suatu asar, yura anna Hatim At-Ta'i qala li hulamihi fi lailin syahidun barok. Diriwayatkan bahwa Hatim At-Ta'i berkata kepada budaknya suatu malam yang sangat dingin, aukid naran ala makanin murtafiq, nyalakan api di tempat yang tinggi. Fa in roha saifun qadim, maka jika ada tamu yang melihat dan datang,
fawa hurrun bi, maka budak itu merdeka karenanya, karena kedatangan tamu tersebut. Saking suka menjamu tamu sampai dia bilang kepada budaknya, di malam yang musim dingin kau nyalakan api, kalau ada tamu yang bertamu kepadamu engkau merdeka. Bayangkan, dia memerdekakan budak yang penting ada tamu. Saking senangnya dia menjamu tamu. Secara umum asar ini menginginkan kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hanya sementara dan pasti akan kita tinggalkan. Barang siapa yang niatnya hanya untuk mengejar dunia, maka ia akan merugi. Boleh jadi dunia ia dapatkan, tapi akhirat ia tidak memperoleh apa-apa. Maka berhatilah, jangan sampai amal akhirat kita lakukan demi dunia yang sedikit, yang fana, yang sebentar. Kata dunia sendiri sebagaimana dijelaskan para ulama mengandung dua makna. Ad-dunu yaitu dekat, karena dunia ini cepat sirna dan berakhir. Atau yang kedua dani, hina, karena nilainya rendah di sisi Allah. Oleh karena itu seorang muslim tidak sepantasnya beramal hanya untuk mengejar dunia. Baik pedas. Berdasarkan keumuman hadis innama a'malu binniyat, para ulama menyimpulkan beberapa faedah penting yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu terkait tauhid, kepada siapa amal ditujukan. Pertanyaan mendasarnya adalah untuk siapa amal ini dilakukan, apakah untuk Allah atau selainnya. Seperti ria, mencari pujian manusia. Inilah pembahasan tentang ikhlas melawan ria dan ria yang kita jelaskan sebelumnya sebagai bagian dari tauhid. Sisi yang kedua yaitu terkait tamyiz, yaitu pembeda jenis amal. Niat berfungsi untuk membedakan antara satu amal dengan amal lainnya. Karena niat itu beragam dan bermacam-macam, maka ia menjadi penentu status dan nilai suatu amal. Apakah termasuk ibadah, apakah termasuk kebiasaan, atau termasuk kemaksiatan. Perbedaan tersebut terlihat dalam dua aspek utama. Yang pertama, perbeda amal ibadah dan kegiatan duniawi atau adat tradisi. Contohnya misalnya mandi biasa dan mandi junub secara fisik terlihat sama, namun yang membedakan adalah niatnya. Tanpa niat yang sesuai, mandi dianggap sebagai aktivitas kebersihan biasa, bukan sebagai ibadah. Misalnya kita ambil contoh ya, seorang junub di pagi hari, tetapi dia tidak langsung mandi. Ia pergi ke pasar, lalu mandi pukul 11, tanpa mengingat bahwa ia dalam keadaan junub. Ia mandi, berniat mandi biasa, kemudian ia sholat. Di tengah sholat, ia teringat, dia tadi hanya niat mandi biasa, bukan mandi besar. Apakah sholatnya sah? Tidak sah. Maka karena yang dilakukan ada mandi biasa, tidak mandi syar'i. Untuk menjadi sah, dia harus mandi junub, harus disertai dengan niat. Yang diniatkan adalah mandi biasa. Maka dia harus mengulangi sholatnya karena dia tadi hanya mandi biasa. Inilah fungsi niat sebagai pembeda antara ibadah dan rutinitas duniawi. Pembeda antara amal soleh dengan amal soleh lainnya. Misalnya contohnya seseorang masuk masjid sholat 2 rakaat. Apakah ini niat untuk sholat tahiyatul masjid atau untuk niat sholat qobliyah? Atau mungkin sholat asar itu sendiri dijamak bagi seorang musafir. Yang membedakan adalah niat. Terus contoh lain, memberikan uang kepada orang lain. Ini yang dia niatkan apa? Sedekah sunnahkah
zakat amalkah atau kafaroh sumpah. Nah, salah satu kafaroh sumpah itu kan memberikan makan atau memberikan makan kepada orang miskin tanpa niat yang spesifik. Uang tersebut hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Misalnya seorang berniat membayar zakat, ia harus niatkan sebagai zakat agar kewajibannya terpenuhi dan gugur kewajibannya, mengukurkan kewajiban karena sudah berzakat. Nah, semua ini menunjukkan betapa pentingnya niat dalam menentukan hakikat suatu amal sesuai dengan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sekarang kita masuk pembahasan aspek pertama, yaitu terkait tauhid. Untuk apa amal ini dilakukan? Dalam hal ini para ulama membedakan keadaan niat seseorang ketika beramal. Misalnya amal yang tercampur dengan niat selain Allah. Niat selain Allah ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu riya, ingin dipuji, dan ikhlas tetapi tercampur dengan duniawi. Nah, misalnya kita riya adalah seseorang beramal karena Allah, tapi juga ia ingin dipuji atau dihormati oleh manusia. Nah, jika riya sekecil apapun, meskipun itu 1%, maka amalnya tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, anna ahna syuraka'i anisyirk man amila amalan asyraka fihi ghairihi tarkuhu wa syirkahu. Nah, Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal yang menyatukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Artinya jika keinginan sekecil apapun untuk dipuji, diakui dan disanjung, maka ini amalnya tertolak meskipun itu 1%. Itu menunjukkan bahwa ibadah baik itu karena Allah maupun karena ingin dipuji, ini perbedaannya riya, tidak akan diterima dan meskipun itu 1%. Yang kedua itu ikhlas, niat karena Allah tetapi tercampur dengan tujuan duniawi, itu selain riya. Misalnya seorang beramal ikhlas karena Allah tetapi dia ingin memperoleh manfaat dunia seperti jabatan, harta atau keuntungan, bukan untuk dipuji, ingat, perlu digarisbawahi, bukan untuk dipuji. Kalau yang pertama yaitu ingat dilihat, tujuan ingin dilihat atau dipuji, ini tidak untuk dipuji tapi tujuannya untuk niat duniawi. Para ulama menjelaskan, jika niat akhiratnya masih dominan, maka ia tetap mendapat pahala meski tidak sebesar pahala orang yang niatnya murni karena Allah. Jika tujuannya dunia yang dominan, maka ia tidak mendapat pahala akhirat sama sekali karena niatnya dominan. Namun perlu diperhatikan bahwa tujuan dunia ini bisa terhubung dengan niat akhirat. Contoh, seorang pengajar pondok pesantren jika ingin mendapatkan gaji, namun gaji ini ia perlakukan agar dia bisa fokus mengajar, menafkahi keluarga, dan istiqomah dalam dakwah. Dalam kondisi ini tujuan duniawi tidak berdiri sendiri tetapi sebagai sarana untuk mendukung tujuan akhirat. Dengan demikian niat utamanya adalah bernilai ibadah. Sebagaimana dicontohkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil Amr bin As, beliau bersabda, wahai Amr, aku ingin mengangkatmu sebagai panglima perang agar engkau memperoleh ghanimah. Amr menjawab, wahai Rasulullah, aku berperang bukan untuk ghanimah. Rasulullah bersabda, nikmal malu sholihu li rajuli sholih, sebaik-baiknya harta yang baik di tangan orang-orang soleh. Beliau mengajarkan bahwa ghanimah yaitu tujia boleh diharapkan jika digunakan sebagai sarana penopang kebaikan dan ibadah.
Artinya jika tujuan seseorang mencari dunia adalah sebagai sarana untuk akhirat, maka hakikatnya niatnya tetap bernilai akhirat. Berbeda jika seseorang beramal semata-mata untuk mengumpulkan dunia, seperti dakwah hanya agar dihormati, mendapatkan harta atau kemewahan tanpa ada hubungan dengan tujuan akhirat. Maka dalam kondisi seperti ini, jika niat duniawi yang mendominasi, dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan bisa terjerumus dalam dosa. Oleh karena itu berhati-hatilah, dunia tidak hanya berupa harta, tapi juga mencakup pujian, sanjungan, dan keterangan, bahkan kedudukan di mata manusia. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis tentang seorang yang ingin dikenang sebagai pemberani. Kisah Hatim At-Ta'i, sungguh yang menginginkan sesuatu untuk dikenal, lalu ia pun mendapatkan. Jadi bukan berarti ketika seseorang terkenal atau dihormati itu petanda amalnya diterima. Bisa saja Allah mengabulkan keinginan dunianya, tapi akhirat ia tidak mendapat apa-apa, karena niatnya bukan untuk Allah. Cukup sekian penjelasan untuk hadis yang pertama. Semoga bermanfaat untuk saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu, akhwat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.